Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Akbar Hermawan. Pada malam hari ini berkesempatan menjadi Master of Ceremony pada acara sosialisasi program Agromaritim Sociopreneur Academy. Nah, acara berikutnya yaitu akan ada menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himne IPB. Kepada operator, saya persilahkan dan juga kepada para hadirin, mohon untuk khidmat. Baik, itulah tadi kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan juga Himne IPB. Tentunya semoga dengan kita sama-sama mendengarkan di malam hari ini, kita tetap semangat dan juga menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Indonesia dan tanah air tercinta, dan juga kebanggaan terhadap alma mater kita bersama. Baik teman-teman semua, kita sebelum akan melanjutkan ke acara inti pada malam hari ini, yaitu berupa sosialisasi atau pemaparan program Agromaritim Sociopreneur Academy. Nah, kita akan cek semangat dulu nih teman-teman semua untuk menyemangatkan dan mengobarkan
semangat kita pada malam hari ini tentunya sebagai insan pengabdi. Boleh mungkin teman-teman operator dibuka mungkin link Slido-nya. Nah, boleh teman-teman silahkan join ke link Slido yang dikirimkan oleh panitia di room chat, atau teman-teman boleh langsung ke browser dengan mengklik atau mengetik slido.com dengan memasukkan kode 395338. Nah, kita kabar-kabaran dulu nih hari ini teman-teman, mungkin mahasiswa yang setelah selesai beraktivitas berkuliah atau praktikum mungkin ya, atau teman-teman aktivitas lainnya. Nah, di sini sudah ada 2 partisipan nih yang menjawab baik. Alhamdulillah baik sekali. Ada yang memasukkan kode nomornya ya. Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah luar biasa. Teman-teman kalau mau berkeluh kesah tidak apa-apa karena ini bersifat anonim ya. Jadi silahkan diisi saja apa yang dirasakan oleh teman-teman. Minggu 14 depresi, wah 14 depresi. Ikut malam ini insya Allah teman-teman akan sedikit healing lah ya, karena bertemu teman-teman dari Development Pengembangan Masyarakat Agromaritim gitu ya. Semoga teman-teman mungkin beberapa hari lagi akan melakukan UAS, semoga lancar UASnya tentunya ya. Waduh, waduh, wow, minggu 14, waduh, waduh, wow, wah. Kayaknya kesan minggu 14 ini sangat menakutkan ya. Luar biasa, ya. UAS bikin dagdikduk, wah. Sedagdikduk apa ya? Karena waktu saya UAS kayaknya wah online ya, jadi agak sedikit flow. Oke, kangen dia. Sabar. Oke, pusing mau UAS. Wah, banyak sekali nih kesan dari teman-teman semua ya. Semoga malam hari ini tentunya selain teman-teman mendapatkan informasi perihal program Agromaritim Sociopreneur Academy, teman-teman juga bisa sedikit menghilangkan rasa penat mungkin ya. Semoga ya nanti bertemu kakak-kakak PIC yang cantik, yang ganteng mungkin ya, nanti akan tampil nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Mas Operator. Selain teman-teman tadi ditanya kabar, kira-kira teman-teman hari ini atau malam ini teman-teman sudah makan atau belum? Boleh di yang paling atas mungkin? Ya, oke. Kamu sudah makan atau belum nih, teman-teman? Sudah makan malam atau belum nih? Ya, teman-teman di kos mungkin, atau teman-teman yang ada di asrama mungkin ya, atau teman-teman sekarang yang masih di kampus, teman-teman sudah makan atau belum? Ken Dedes ya. Sepertinya makanan favorit teman-teman yang ada di Dramaga nih, Ken Dedes ya. Sudah dong, lagi makan. Wah, mantep banget nih, sambil makan, sambil mengisi perut, sambil perutnya terisi, semoga dapat banyak informasi terisi nih pada malam hari ini. Udah Kak, pakai Ken Dedes. Wah, rata-rata kayaknya teman-teman dari Dramaga nih yang makan Ken Dedes ya. Belum digoputin dong. Oke, mungkin nanti teman-teman nanti join sampai akhir karena ada kuis. Siapa tahu menang dan uangnya ataupun hadiahnya bisa dipakai GoFood ya. Oke. Gak ada ayang nggak makan. Waduh, sedih banget nih kayaknya. Gak ada ayang nggak makan ya. Kalau misalkan dia jomblo, mungkin dia sudah tidak makan berbulan-bulan atau bertahun-tahun kayaknya ya. Oke. Oke, sudah dong. Oke, belum diingetin ayang. Wah, mantep banget nih ya teman-teman buat variasi jawabannya. Teman-teman kalau misalkan mau sambil makan, silahkan. Atau yang lagi pesan makan di GoFood atau ShopeeFood, ataupun lagi mencari makan juga silahkan. Ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, senyaman teman-teman semua. Yang pasti teman-teman bersiap nih sebagai mungkin insan pengabdi, teman-teman ingin melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan minat serta keinginan teman-teman. Nah, nanti setelah ini kita akan lanjut ke sesi selayang pandang program yang akan disampaikan oleh Supervisor Bidang Kewirausahaan Sosial, yaitu Pak Muhammad Isbayu SP. Apakah Pak Bayu sudah terhubung, Pak Bayu? Halo? Halo, kabar? Oke, siap Pak Bayu ya. Sudah aman ya Pak? Alhamdulillah. Oke, siap. Saya akan serahkan waktu dan layar kepada Pak Bayu. Silahkan Pak. Ya, makasih Kak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Panitia yang kami banggakan ya, dan adik-adik mahasiswa. Mahasiswa dari mana aja nih, Kak Akbar nih? Dari FEM sampai PPKU. FEM, FEMA, Sekolah Vokasi, Sekolah Bisnis, PKU, dan UKM. Oke.
Cobalah tes ombak nih, cek ombak. Mana aja nih coba bisa ditulis di kolom chat. Wah, hadir, vokasi, vokasi, yang lain mana nih? Oh, FKH, vokasi, Fema Jos, kan vokasi semua nih, Fema, PKU. Wah, oke, mantap. Ya, udah semua berarti ya tadi Fema, KPM, UKM ada nggak UKM? Himpro di sini juga nggak? Ya sekarang ya? Ya, himpro dari setiap fakultas, Pak Bayu. Oke. Ya, baik. Nah, eee, ini mau selayang pandang apa mau ngapain gitu nih? Selayang pandang tuh berarti cuma selayang aja ya, selayang terus pandang nih ganteng-ganteng nih ada yang on cam kayaknya cuman kita bertiga ya, yang paling serem di sini saya doang kayaknya ya. Ada Kak Mufid, Kak Akbar gitu ya. Eee, oke adik-adik, semua, jadi, eee, ini Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim ya, saya bercerita sedikit dulu lah ya, direktorat ini merupakan direktorat baru ya, di masa kepemimpinan Pak Rektor periode kedua ini. Jadi ini ada direktorat baru. Nah, direktorat kami ini merupakan gabungan dari, LPPM ya dulunya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan, Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir ya. Nah, dulu di pengembangan karir itu ada bagian kewirausahaan, nah khusus untuk kewirausahaan sosialnya masuk ke, pengembangan masyarakat maritim. Nah, dari LPPM itu di pengabdian masyarakatnya, nah itu, masuk bersama kami di sini. Jadi, kegiatan-kegiatan yang ada di Agro Maritim Sociopreneur Academy ini, yang disingkat sama teman-teman panitia nih ya, ASA ya. Jadi kita mengejar ASA, gitu ya. Nah itu, apa, eee, mungkin teman-teman sudah ada yang mendengar, bahkan mungkin sudah pernah ada yang mengikuti ya, seperti itu. Jadi ada program-programnya, seperti bisa terlihat di layar ya. Jadi, tujuan ya, deskripsi dari kegiatan ini adalah, pada prinsipnya itu bagaimana nanti, mahasiswa atau peserta program mendapatkan ya pembelajaran, sosiopreneur yang terencana ya, dari teori dasar sampai prakteknya, gitu. Jadi nanti akan kami fasilitasi, dalam bentuk pelatihan, ya, pendampingan, peralatan, permodalan, dan hal yang lain yang diperlukan, yang tentunya ini nanti kegiatan dari, teman-teman gitu ya, teman-teman peserta program itu, tentunya, eee, harus bersinergi dan berkolaborasi ya, baik sesama mahasiswa sendiri maupun juga dengan masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, program-programnya itu diantaranya ya, ada CEO School ya, ada Young Agripreneur Camp, ada sekolah kopi, ada sekolah drone yang nanti memang tujuannya untuk mapping, ada One Village One CEO, ya, khusus untuk, pengembangan produk ya, product development. Nah, selanjutnya ada mahasiswa mengabdi tematik, ada agro sociopreneur pedesaan. Nah, kegiatan-kegiatan ini semua bertujuan untuk memberdayakan ya masyarakat sekitar nanti di mana program itu dijalankan ya, dan juga untuk bagaimana bisa menghasilkan, eee, aktor-aktor entrepreneur, khususnya sociopreneur gitu ya, di, masyarakat, seperti itu. Juga bisa, diharapkan tuh untuk melahirkan mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa pun alumni-alumni IPB yang siap menjadi sociopreneurship ya, yang tentunya mampu memberdayakan, bukan memperdayakan ya, memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya. Nah, kegiatan ini juga merupakan wadah bagi mahasiswa dan dosen, dalam kegiatan, untuk pengembangan masyarakat gitu ya. Dan kegiatan ini juga
memberikan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat melalui mahasiswa IPB maupun lulusan baru IPB ya yang nantinya berkiprah di dunia wirausaha pertanian pada umumnya, seperti itu. Nah, alur program ASA ini nanti bisa dijelaskan ya lebih lanjut ya nanti sama teman-teman panitia. Saya hanya menceritakan garis besarnya saja. Program-program ini mungkin bisa balik ke slide sebelumnya ya. Oke. Ini berarti slide sesudahnya bukan slide sebelumnya. Jadi coba ke slide sebelumnya dulu yang awal tadi. Oke. Ya, jadi nanti program-program CEO School, Young Agripreneur Camp, Sekolah Kopi ini yang nanti akan teman-teman nanti bisa ikuti gitu ya dari yang diselenggarakan oleh Direktur Pengembangan Masyarakat Guru Maritim. Tentunya kegiatan-kegiatan ini seluruhnya akan bisa diklaim ya sebagai mata kuliah ya, gitu ya. Nah ini sudah dengan oleh kami ya sedang kami bahas, sedang kami godok nih bersama beberapa direktorat terkait yang nantinya program ini akan menjadi mata kuliah khusus ya yang nantinya kalau misalnya teman-teman peserta program mengikuti ini semua bisa mendapatkan SKS 1 semester gitu ya, kurang lebih sekitar 20 SKS kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada peserta program mengikuti CEO School, Young Agripreneur Camp, ya, Sekolah Kopi, Sekolah Drone, One Village One CEO, Mahasiswa Mengabdi, Agrososiopreneur Pedesaan, jika nanti teman-teman mengikuti ini semua, nah itu ya udah nggak usah kuliah, bisa klaim 20 SKS seperti itu. Itu harapannya ke depan, ini sedang kami godok nih gitu ya. Nah, sementara ini untuk semester ini kalau misalnya memang nanti mau mengklaim itu bisa dalam mata kuliah multi aktivitas seperti itu ya. Nah, apa sih CEO School, apa sih Young Agripreneur Camp ya, apa sih sekolah kopi, sekolah drone gitu ya. Nanti mungkin saya minta nih teman-teman PIC-nya biar sambil berkenalan kayak gitu ya. Nah, harapan saya nanti nih teman-teman PIC bisa promote sendiri langsung programnya kayak gitu ya. Seperti itu. Kita bisa lanjut ke yang multi aktivitas slide-nya. Nah, oke. Nah, jadi untuk sementara ini ya nanti adik-adik mahasiswa bisa mengklaim nih mata kuliah ini untuk saat ini nih ya karena memang yang tadi yang sudah saya sampaikan ya sebelumnya sudah kami sampaikan untuk satu paket program tadi bisa sampai 20 SKS itu sedang kami bahas. Jadi untuk sementara kegiatan-kegiatan ini bisa diambil satu-satu gitu yang itu nanti bisa adik-adik klaim ya, adik-adik klaim menjadi mata kuliah di mata kuliah ECSC multi aktivitas gitu ya, enrichment course-nya ya, enrichment course. Jadi kurang lebihnya seperti itu gitu ya. Ya besar harapan kami program-program kami ini nanti bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa ya semua. Jadi kan nanti itu ada penjelasan ya, ada beberapa program ya di penjelasan. Ini kalau misalnya memang nanti kegiatan-kegiatan ini ada yang individu, boleh nggak berkelompok, tentu itu nanti boleh berkelompok, dan akan sangat kami sarankan untuk program-program yang nanti mereka itu berkelompok, usahakan kelompoknya itu berasal dari departemen atau fakultas yang berbeda, kayak gitu ya. Syukur-syukur berbeda fakultas gitu. Jadi kalau bisa jangan satu fakultas, beda-beda departemen tapi satu fakultas ya, itu agak nggak apa-apa sih sebetulnya, tapi akan lebih kami utamakan mereka yang berbeda fakultas. Jadi ada multidisiplin ilmu di situ ya. Biar nanti teman-teman pun nanti bisa bersinergi gitu ya. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya ya, Mas Akbar gitu ya. Mungkin nanti selanjutnya saya persilakan nih PIC untuk menjelaskan programnya masing-masing. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas pengantarnya mungkin ya. Nanti setelah ini
masing-masing PIC mungkin boleh menjelaskan nih detail dari masing-masing program. Mungkin dilanjut aja slide-nya, Mas Operator. Oke, mungkin selebihnya akan disampaikan oleh Mas Mufid sebagai PIC program Agromaritim Sociopreneur Academy. Silakan Mas Mufid. Suaranya tidak masuk, Mas. Tes. Udah. Sudah terdengar. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan ya terkait dengan program-program yang ada di Direktorat PMA yang nantinya yang pertama terkait dengan, jadi ini merupakan alur program dari Agromaritim Sociopreneur Academy dari program ASA yang kita bikin bareng-bareng bersama dengan Pak Direktur dan Mas Bayu tentunya. Nah, di sini untuk kegiatan ya teman-teman, ini ada sosialisasi terlebih dahulu di tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei, dan ini termasuk rangkaian dari sosialisasi untuk teman-teman. Kemudian nanti kita akan membuka pendaftaran secara besar-besaran, jadi kita serentak akan membuka pendaftaran untuk keseluruhan program mulai tanggal 29 sampai tanggal 17 Juni nantinya, sampai terakhir teman-teman UAS itu kita masih tetap buka pendaftaran, jadi jangan khawatir, kita lumayan lama ya untuk pendaftaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kemudian nanti ada pengumuman di tanggal 18 Juni, dan kemudian nanti kita ada Stadium General di tanggal 19 Juni. Stadium General ini diisi oleh seluruh pendaftar dari program-program di ASA tadi teman-teman, Agromaritim Sociopreneur. Kemudian setelah Stadium General, itu akan ada pelaksanaan program CEO School dari tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni. Nah, program CEO School ini program yang wajib buat teman-teman nanti ikutin ketika teman-teman mendaftar apapun dari program yang teman-teman daftarkan. Kenapa? Karena program CEO School ini adalah program pembekalan untuk teman-teman sebagai basic pembekalan teman-teman sebelum turun ke lapang nantinya. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk program CEO School sendiri ini programnya bersifat online karena ini menyangkut di hari kalender akademik teman-teman ketika libur. Jadi kita pelaksanaannya online di bulan Juni, dan selanjutnya untuk dari bulan Juni sampai bulan Desember itu pelaksanaan program dari yang teman-teman lihat sebelumnya di poster. Ada yang Agripreneur Camp, ada sekolah kopi, ada sekolah drone, ada One Village One CEO for Development, Product Development, kemudian ada mahasiswa mengabdi tematik, dan ada Agri Sociopreneur pedesaan. Nah, oke, mungkin bisa dilanjutkan Mas Akbar. Ya, ini ya teman-teman pertama terkait dengan CEO School. Ya, CEO School ini ya terkait tadi saya bilang sebelumnya, ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa keseluruhan atau alumni baru dari PB University untuk mendapatkan bekal dalam manajemen dan memimpin sebuah organisasi, unit usaha, dan mengembangkan jiwa entrepreneurship. Nah, jadi ada 3 pilar kita teman-teman. Ada business for CEO, jadi teman-teman kita latih untuk bisa memanajemen sebuah organisasi ataupun usaha UMKM tentunya. Kemudian ada skill for CEO, jadi meningkatkan soft skill. Nanti ada materi-materi terkait dengan digital marketing, kemudian ada teknik social mapping, atau cara komunikasi efektif ke masyarakat seperti apa, ataupun komunikasi efektif ke organisasi ataupun usaha teman-teman nantinya. Kemudian yang terakhir ada Argotech for CEO, jadi meningkatkan capacity building bidang pertanian, jadi lebih ke teknologi teman-teman, karena harapannya juga di sini agro sosio technopreneur ya teman-teman, jadi agri sosial yang ada teknologinya juga untuk program pengembangan masyarakat. Nah, untuk CEO School sendiri teman-teman ini dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama CEO School for General yang tadi yang saya sebutkan di awal, ada Stadium General di tanggal 19, itu mulai Juni 2023, dan itu adalah via Zoom meeting. Nah, ini adalah untuk general, dan yang kedua ada CEO School for Advance. Nah, ini adalah peruntukan untuk yang fresh graduate ataupun alumni baru IPB. Karena apa? Karena kita dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim kita ada kerjasama beberapa mitra perusahaan CSR dan membutuhkan CEO untuk kita kerjasama secara profesional. Nanti kita turunkan mahasiswa ataupun alumni baru ke sana untuk mengembangkan desa-desa yang ada di dalam lingkup kerjasama dengan Direktorat PMA gitu. Jadi maka kita ada 2 tahapan. Yang pertama tahapan for general atau beginner itu awal, jadi untuk umum seluruhan untuk mahasiswa baru ataupun juga tidak masalah. Yang terakhir adalah CEO School for Advance, itu adalah untuk yang tahap akhir ataupun alumni first graduate. Boleh lanjut Mas Akbar? Nah, ini adalah rangkaian dari kegiatan CEO School, teman-teman bisa dilihat, nanti bisa di-capture ataupun nanti bisa kita bagikan cuma kepada teman-teman. Ada persiapan, sosialisasi, pendaftaran itu dimulai nanti tanggal 28 Mei, ada pendaftaran batch kedua juga, ada pengumuman, ada stadium general, sampai laporan kegiatan.
Oke, lanjut teman-teman. Itu program pertama ya teman-teman terkait dengan CEO School. Yang kedua ini ada program yang Agripreneur Camp atau YAC. Nah, program ini tadi ya desain untuk menyiapkan generasi muda, khususnya mahasiswa atau lulusan baru IPB, university, untuk berkarya di dunia pertanian. Jadi sini kita lebih tadi kalau online di CEO School pembekalan, kalau ini lebih ke prakteknya teman-teman. Jadi di sini tetap belajar, temanya tentang belajar, dan kita di sini ada dapat praktek langsung dari tim ahli ataupun dari praktisi yang sudah ahli dalam bidangnya. Nah, untuk tahun ini kita dibagikan menjadi 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang pertanian, ada budidaya sayuran umur pendek dan memiliki nilai jual tinggi. Kemudian ada di bidang perikanan, budidaya ikan tawar dan kolam arus deras. Kemudian ada peternakan dan ada teknologi atau greenhouse. Nah, program IAC sendiri ini sudah berlangsung ya teman-teman, sudah mungkin sekitar 3 atau 4 tahun. Ini mungkin tahun keempat dari program IAC, dan antusiasnya sangat banyak sekali terkait dengan IAC ini, karena bisa dibilang ini sebagai refreshing untuk teman-teman yang selesai UAS ataupun di tahap liburan tapi bingung mau ngapain nih, itu bisa ikut kegiatan dari IAC ini. Oke, keberlangsungannya selama 5 hari, berlangsung offline, dibagi tadi 4 bidang, praktik langsung dari praktisi. Oke, langsung lanjut. Nah, ini untuk timeline aktivitasnya tadi teman-teman, kita tetap sama, pendaftaran itu serentak di tanggal 28 Mei, gitu, pendaftarannya seluruh program. Kemudian ada pembekalan, tadi pembekalan CEO School for General, jadi IAC ini tetap pesertanya mengikuti program dari CEO School tadi yang online, karena tadi ada adalah basic untuk teman-teman, kemudian ada stadium general, dan pelaksanaan program itu di bulan Agustus, di awal Agustus. Kalau teman-teman perhatikan kalender akademik untuk mahasiswa itu kita masuk di tanggal 14 Agustus. Oke. Yang ketiga adalah sekolah kopi ya teman-teman. Baik, Mas Mufid, mungkin jelasnya kepada PSI ya, mungkin ya. Mungkin selanjutnya untuk sekolah kopi bisa dijelaskan oleh MC kita, karena beliau merupakan dari PSI dari program tersebut. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih banyak Mas Mufid atas kesempatannya ya. Jadi teman-teman, untuk program yang ketiga setelah tadi program CEO School dan juga program Young Agripreneur Camp, selanjutnya adalah program Sekolah Kopi. Nah, program Sekolah Kopi ini yaitu program pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk komoditi khusus gitu ya. Jadi karena Sekolah Kopi, komoditi khusus yang kita akan latih adalah tentang kopi nih. Nah, nanti teman-teman semua akan mengikuti kegiatan ini dengan komposisi atau porsi yang teman-teman bisa ikuti adalah 70% praktek dan 30% nanti adalah teori pembekalan sebelum nanti teman-teman akan praktek di lapang. Nah, tujuan dari Sekolah Kopi ini nanti teman-teman yang pertama adalah education. Nanti teman-teman juga akan dilakukan pelatihan mulai dari budidaya dan pengelolaan komoditas dari hulu hingga hilir. Lalu skill improvement teman-teman akan dilakukan selain tadi adalah teori ya tentang budidayanya, tentang pengelolaannya, teman-teman juga akan dilatih tentang teknik budidaya yang baik dan juga teknik pengolahan pasca panennya. Lalu yang ketiga adalah creating awareness, teman-teman. Selain nanti muatan-muatan pelatihan yang akan diberikan, teman-teman di dalamnya akan coba dibangun ya kesadarannya terhadap pentingnya keberlanjutan produksi komoditi kopi ini. Karena kopi ini salah satu komoditi terbesar mungkin ya di dunia, ekspor dan lain sebagainya ya. Apalagi Indonesia terkenal salah satu negara eksportir kopi terbesar gitu di dunia. Dan yang keempat adalah teman-teman juga akan berinovasi. Kami akan berikan teman-teman kesempatan untuk berinovasi khususnya dalam meningkatkan kreativitas dalam membentuk sebuah bisnis dan juga produk dari kopi gitu ya. Nah, lingkup programnya teman-teman nanti akan diberikan pemahaman terlebih dahulu, lalu teman-teman akan diberikan keterampilan, dan juga nanti teman-teman bisa menciptakan inovasi dengan kreativitas yang teman-teman miliki. Begitu. Mungkin di next slide. Oke, next slide-nya adalah, ini adalah timeline-nya teman-teman semua. Nanti akan ada pendaftaran, nanti teman-teman jangan lupa untuk daftar ya di Sekolah Kopi, lalu akan ada stadium general, pembekalan CEO School, lalu pembekalan materi terlebih dahulu, ya nanti teman-teman dengan skema wawancara dengan tentunya mahasiswa terbaik ya yang berada di Sekolah Kopi nanti akan diberikan kesempatan untuk turun lapang langsung, field trip langsung ke tempat budidaya kopi yang ada di Garut gitu ya.
Nanti teman-teman akan turun lapang dan menghasilkan beberapa output kegiatan. Begitu. Bisa di next, Mas Operator. Nah, selanjutnya itu akan ada sekolah drone mapping. Nah, sekolah drone mapping ini akan dijelaskan oleh PIC kita, yaitu Mas Izudin, Ahmad Izudin. Silahkan, Mas Izudin. Iya, terima kasih Mas Akbar. Apakah suara terdengar jelas? Terdengar, Mas. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya dari PIC Sekolah Drone Mapping. Saya Ahmad. Nah, di sini akan sedikit menjelaskan ya teman-teman gambaran tentang bagaimana sih sekolah drone mapping ini. Mungkin teman-teman di sini udah tahu yang namanya drone, mungkin pernah ngeliat juga, tapi mungkin ada yang baru dengar tentang drone mapping. Nah, sebenarnya sekolah drone mapping ini program yang dirancang untuk teman-teman itu belajar menggunakan drone untuk pemetaan teman-teman. Jadi drone itu selain untuk pengambilan video ataupun foto yang dari jarak yang jauh gitu bisa terbang, bisa dari jarak yang tinggi dan juga ketinggian tertentu. Drone ini juga bisa digunakan untuk mapping teman-teman. Jadi bisa digunakan juga untuk pertanian. Nah, jadi di program sekolah drone ini teman-teman nanti akan mendapatkan pembekalan berupa materi. Materi ini akan dilaksanakan nanti kemungkinan online juga teman-teman. Sekitar mungkin 2 sampai 3 hari. Nah, terus nanti teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk praktek langsung teman-teman. Jadi prakteknya nanti teman-teman diajarkan membuat peta digital dari data yang dikumpulkan dari drone ini diajarkan. Lalu nanti juga teman-teman akan diajarkan juga cara menggunakan drone. Lalu diajarkan juga tentang penggunaan drone untuk mapping. Jadi benar-benar teman-teman di sini baik yang memang sudah berpengalaman dalam menggunakan drone ataupun teman-teman yang masih awam dalam menggunakan drone itu tidak masalah. Jadi teman-teman silahkan mendaftar dan nanti ada kegiatan turun lapangnya, pengambilan praktek atau pengambilan data langsung di lapangan teman-teman ini akan dilakukan secara offline. Begitu. Lalu nanti dari program sekolah drone ini akan ada final project dan final project ini bisa menjadi salah satu portofolio teman-teman yang bisa dicantumkan di CV ataupun nanti resume teman-teman yang akan buat. Jadi ada dampak jangka panjang yang gitu dari teman-teman mengikuti program sekolah drone ini. Oke, mungkin bisa next. Ya. Jadi persiapan program nanti teman-teman akan mendapatkan pembekalannya itu sekitar di bulan Agustus untuk pembekalan materi dari sekolah drone-nya dan juga di bulan Agustus teman-teman langsung turun lapang. Jadi bulan Agustus turun lapang, nanti sekitar bulan September itu teman-teman presentasi final project. Nah, jadi dengan mengikuti program sekolah drone ini tadi ya, teman-teman bisa mendapatkan pengalaman baru, ilmu baru, dan juga bisa dicantumkan teman-teman sebagai portofolio. Ataupun nanti juga akan ada sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan untuk dicantumkan di SKPI. Ya, mungkin itu dari sekolah drone, mungkin kita bisa ke program selanjutnya. Baik, Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad telah menyampaikan detail program dari sekolah drone mapping ya. Kita lanjut mungkin ke program berikutnya, itu One Village One CEO for Product Development. Mungkin Mbak Lulu, apakah terhubung Mbak Lulu? Oke, mungkin ya ada sedikit gangguan. Mungkin akan dijelaskan atau dibantu jelaskan oleh Mas Mufid. Boleh silakan Mas Mufid. Oke, apakah suara saya terdengar, Mas Akbar? Terdengar. Ya, jadi ini program yang kelima terkait di Direktorat PMA teman-teman semua, One Village One CEO, tapi di sini adalah case khususnya adalah untuk produk development, yang dimana kalau teman-teman sebelumnya pernah ikut OVOK itu adalah kegiatan pengabdian masyarakat selama 3 bulan ke desa. Kalau ini adalah kita fokusin untuk dari pengembangan si produk developmentnya si UMKM-nya. Program ini memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa IPB dan untuk menjadi CEO pada bisnis desa-desa binaan IPB dan mitra IPB tentunya untuk mengembangkan produk pertanian unggulan desa. OVOK ini pada sociopreneur based community berfokus pada pengembangan produk dan perbaikan mutu dan peningkatan nilai tambah teman-teman. Nah, jadi untuk OVOK ini sendiri teman-teman nantinya bakal kita bakal memilih kan desa-desa yang membutuhkan dari si produk development tadi. Misalnya contohnya kalau misalnya ada produk yang perlu dikembangkan dari proses halalnya, kemudian mungkin dari packaging produknya atau daya simpannya, kadaluarsanya yang dimana itu adalah dari si produk development.
Nah, jadi kegiatan OVOG ini ke depannya nanti untuk yang dari PMA sendiri, selain dari OVOG yang lain, sebenarnya kita juga ada ya teman-teman, untuk yang OVOG chapter untuk kita pengabdian 3 bulan itu ada tersendiri dari Kedareka. Kalau yang misalnya ini adalah untuk yang khusus product development gitu. Oke, lanjut Mas Akbar. Nah, ini untuk timeline teman-teman juga sama seperti program-program sebelumnya, cuman pembedanya adalah after dari kegiatan stadium generalnya. Oke, lanjut Mas Akbar. Oke. Ya, mahasiswa mengabdi tematik di sini ada Mbak Isti. Oke. Mungkin saya, ya, halo Mbak. Iya, suaranya masuk. Oh iya, masuk Mbak, silakan Mbak. Oke, baik dari saya izin untuk off-cam ya. Untuk mahasiswa mengabdi tematik sendiri itu yaitu program yang memfasilitasi mahasiswa untuk belajar langsung bersama dengan petani. Nah, untuk mahasiswa mengabdi tematik tahun ini yaitu adalah komoditasnya pepaya. Jadi buat teman-teman mungkin sebelumnya yang pernah ikutan mahasiswa mengabdi dulu itu PPM ya yang mengadakan. Nah, untuk sekarang di bawah PMA. Nah, untuk tahun ini komoditinya adalah pepaya, di mana nanti teman-teman akan belajar mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari penanaman, budidaya, dan sampai penjualannya. Oke, untuk kegiatannya sendiri ini offline ya teman-teman, berlangsung selama 7 bulan, mulai dari bulan Juni sampai Desember. Oke, next. Nah, ini kegiatan untuk pelaksanaan tematik ya. Mulai dari persiapan program, pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan capaian output. Nah, untuk kegiatan mahasiswa mengabdi sendiri ini nanti akan diberikan pendanaan sebesar 10 juta rupiah. Jadi buat teman-teman daftar ya. Silakan. Next. Baik, terima kasih Mbak Isti atas penyampaian penyampaian program ya, mahasiswa mengabdi tematik. Mungkin berikutnya ini ada program agrososiopreneur pedesaan, akan langsung disampaikan oleh Mas Yuda. Silakan Mas Yuda. Baik, terima kasih kepada Mas Akbar. Jadi perkenalkan nama saya Yuda, selamat malam semuanya. Jadi pada program agrososiopreneur pedesaan ini adalah program yang memfasilitasi kelompok mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan aksi nyata ataupun memiliki ide atau gagasan dalam membantu masyarakat di desa atau UMKM lingkar kampus. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki grup atau mempunyai teman-teman yang satu circle, yang satu visi, ingin melakukan pengabdian masyarakat, nah bisa mengikuti program agrososiopreneur pedesaan. Dan di program ini fasilitasnya itu berupa seperti bimbingan teknis, mentoring, serta dukungan pembiayaan dalam bidang pertanian dan agribisnis. Karena memang fasilitas yang ada pada program ini dapat digunakan untuk pengembangan di masyarakat. Lalu apa sih manfaat dan benefit mengikuti program ini? Yang pertama, mendapatkan ilmu dan pengalaman secara nyata tentang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di desa lingkar kampus. Yang kedua, untuk kelompok-kelompok yang terpilih akan mendapatkan pendanaan yang maksimal dananya adalah 5 juta. Lalu lingkup kegiatan pada program ini terdiri dari 3 sampai 5 mahasiswa. Lalu programnya akan berlangsung selama 3 bulan. Desa mitra dalam lingkar kampus, lalu pada bidang pertanian dan agribisnis. Nah, ini adalah timeline pelaksanaan agrososiopreneur pedesaan. Jadi teman-teman, seperti yang sudah Yuda bilang, kalau pendaftaran ini berupa tim ya teman-teman, atau kelompok. Jadi ketika teman-teman mendaftar program ini, nanti akan ada pendataan nama-nama kelompok-kelompok kalian. Setelah itu pada tanggal 17 Juni, itu akan ada pengumpulan proposal.
Setelah itu pada 18 Juni akan ada pengumuman tahap 1, yaitu pengumuman secara administrasi ya. Setelah itu teman-teman akan melakukan pembekalan SEO School, dan pada tanggal 27 Juni akan melakukan pitching, dan pengumuman peserta lolos pendanaan ada di bulan Juni. Yaitu teman turun lapang selama 3 bulan, dan setiap bulannya akan melakukan mentoring dan evaluasi, dan selanjutnya terakhir ada pengumpulan laporan akhir. Jadi seperti itu. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan ke Akbar. Baik, terima kasih Mas Yuda atas penyampaian program terkait dengan agrososiopreneur pedesaan ya. Jadi teman-teman yang tadi ada yang individu, terus ada yang kelompok, boleh dipersiapkan dari sekarang. Kita akan buka mulai minggu depan nih teman-teman untuk pendaftaran program Agrososio Academy. Nah, ini nanti teman-teman link pendaftarannya nanti akan diakses, sekaligus nanti teman-teman akan mendapatkan booklet juga. Nanti stay tune aja di Instagram agromaritim.ipb, atau teman-teman nanti ingin PowerPoint-nya dikirimkan ke teman-teman, nanti silakan teman-teman isi presensi dari panitia tadi ya, sudah mengirimkan link presensi, nanti kita akan kirimkan melalui email teman-teman semua tentunya ya. Itu tadi beberapa program yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing PIC, masing-masing penanggung jawab. Nanti teman-teman jika ingin detail pertanyaannya, silakan langsung tanya saja ya ke para panitia yang tadi telah mempresentasikan, begitu. Nah, dari Pak Bayu mungkin ada tambahan terlebih dahulu, Pak Bayu? Cukup sih itu, tapi tadi ada panitia bilang foto bersama dulu ya. Enggak lah, kamu foto bersama dulu. Oke, baik. Sebelum kita sesi tanya jawab. Oke, baik ya. Setelah ini tentunya akan ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman juga tanyakan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman di link Slido yang teman-teman panitia kirimkan. Boleh, mungkin kita akan lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Boleh Mas Operator di unshare screen terlebih dahulu. Oke, baik. Silakan teman-teman membuka kameranya. Wah, terlihat sekali ya teman-teman para peserta dari masing-masing calon peserta ya, dari masing-masing fakultas nih, bersemangat ya. Oke, kita tunggu mungkin ya beberapa menit, 1 menit mungkin teman-teman untuk mempersiapkan diri dengan gaya terbaiknya. Oke, baik. Oke, kita masih tunggu ya beberapa detik lagi mungkin. Oke, mungkin teman-teman panitia bisa mengcapture atau untuk mendokumentasikannya. Saya hitung mungkin ya untuk dokumentasi. Siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, karena di sini ada 4 slide, mungkin kita akan lakukan 4 kali capture ya. Oke, hitungan 2 sekarang, sesi kedua, hitungan 3, 2, 1. Oke, slide ketiga, hitungan 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua sudah on cam ya, atau mungkin teman-teman mau on cam sampai akhir acara juga kami persilakan. Kita akan lanjut ke sesi acara berikutnya. Kita akan sama-sama melakukan sesi tanya jawab. Ini nanti bisa tanya langsung atau dijawab langsung oleh Pak Bayu atau teman-teman PIC. Boleh, mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom Slido-nya yang sudah dikirim linknya tentunya ya. Oke, silakan Bapak Operator untuk menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Oke, udah banyak nih ya. Ada 11, kurang lebih ada 11 penanya yang sudah ada di Slido. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama nih. Apakah kegiatan ini bisa diikuti oleh mahasiswa pascasarjana? Boleh mungkin Mas Mufid izin akan menanggapi pertanyaan? Silakan. Ya, apakah kegiatan ini bisa diikuti oleh mahasiswa pascasarjana, teman-teman? Ya, boleh saja untuk diikuti oleh mahasiswa pascasarjana, tetapi di sini teman-teman, karena kita ini adalah ranahnya untuk lebih ke S1 dan vokasi, jadi setiap program-program yang kita lakukan untuk yang Direktorat PMA ini, kita ada namanya untuk konversi SKS ya, Mas Akbar ya, dari EC, Attainment Scores-nya, teman-teman nanti. Tapi itu hanya bisa untuk yang S1 dan sekolah vokasi saja. Nah, untuk kalau misalnya S2 bisa bergabung itu tidak masalah, tetapi untuk yang EC-nya itu tidak bisa untuk dikonversi, masih belum bisa. Mungkin ke depannya mungkin bakal bisa. Mungkin itu Mas Akbar.
Baik Mas Mufid, mungkin tadi ada kalau nggak salah coba mungkin di saya pertanyaan yang serupa. Mm-mm. Oke. Oh iya, mungkin ketenggelam ya. Kita lanjut dulu aja ke pertanyaan berikutnya nih. Ini tuh kemudian ditanggungkah Kak biaya selama program? Mungkin bahasanya apakah program ini berbayar atau tidak? Oke, ya ini teman-teman salah satu privilege teman-teman sebagai mahasiswa IPB University ya. Jadi ini semua adalah gratis teman-teman programnya, bahkan kita ada melakukan pendanaan ya buat teman-teman di sini yang berminat dalam pertanian ataupun pengembangan masyarakat. Jadi untuk semua program itu tidak dikenakan biaya apapun ya Mas Akbar. Dan semua maupun pelatihan-pelatihan itu tidak dikenakan karena kita sendiri yang mengeluarkan dan emang ada sendiri budgetnya untuk mahasiswa pelatihan ke teman-teman semua. Kalau contohnya kayak sekolah drone ya, itu kan biasanya kalau di luar-luar tuh bisa sampai 3-4 juta sekali pelatihan, tapi kalau di kita itu bisa gratis ya teman-teman. Jadi ini khusus untuk mahasiswa IPB dan ini merupakan privilege teman-teman sebagai mahasiswa IPB. Oke, baik. Terima kasih Mas Mufid atas jawabannya. Ini kita lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya. Apakah ketika mendaftar harus sudah memiliki tim? Jika belum, apakah akan dibentukkan tim? Ini pertanyaan yang bagus nih mungkin ya bagi teman-teman yang PKU nih yang masih ya di awal mungkin ya, program-program awal yang masih menyesuaikan untuk program pengabdian. Mungkin boleh Mas Mufid dijawab apakah ketika mendaftar harus memiliki tim atau tidak? Dari program kita itu kan ada agrososiopreneur lingkar kampus, satu lagi yang mahasiswa tematik yang khusus Pepaya Kalina. Nah itu adalah program yang bentuknya kelompok. Tapi kalau untuk CEO School dan beberapa program lainnya itu tidak kelompok ya teman-teman, itu individu, teman-teman daftar sendiri. Sekolah kopi, sekolah drone mapping, YAC, CEO School itu adalah pendaftaran individu. Tapi kalau untuk yang kegiatannya bersifat kelompok hanya ada 2 program, yaitu tadi agrososiopreneur lingkar kampus dan satu lagi mahasiswa mengabdi tematik. Nah, untuk PKU saya sarankan untuk teman-teman mengikuti CEO School terlebih dahulu karena nanti after the CEO School teman-teman bisa melihat kembali nih kira-kira teman-teman bisa masuk ke program apa karena ada beberapa program yang dia kita buka di batch 2 ataupun perpanjangan dari pendaftaran di batch 1-nya gitu teman-teman. Jadi mahasiswa PKU tidak usah khawatir juga nanti ada beberapa program yang mungkin bisa teman-teman ikutkan atau mungkin ketika kegiatan CEO School nanti teman-teman bisa ketemu yang sevisi atau sejalan dengan pemikiran teman-teman dan bisa membentuk kelompok masing-masing dan biasanya tiap tahun tuh ada seperti itu teman-teman. Jadi ketemunya ketika kegiatan pembekalan mereka sepemahaman, mereka bentuk kelompok sendiri dan mereka daftar untuk yang program lanjutan dari praktek ke lapangnya gitu. Kalau misalnya CEO School tadi pembekalan untuk sesi online-nya gitu. Oke, baik Mas Mufid. Mungkin intinya adalah teman-teman yang khususnya teman-teman PKU nih, jika belum punya kelompok, mungkin nanti bisa ketemu nih sama teman-teman kelompoknya ketika mengikuti kegiatan CEO School. Jadi daftar aja dulu untuk masalah kelompok, nanti teman-teman semungkin seiring berjalannya waktu bisa menemukan. Tapi kalau teman-teman sudah punya kelompok, mungkin dari Ormawa kah? Atau teman-teman yang... Ya, benar. Jadi untuk yang kelompok kita juga menganjurkan nih Ormawa yang butuh pendanaan ya, karena kan kelompok itu bersifatnya pendanaan. Jadi teman-teman nih misalnya kayak di Ormawa, di BEM, di Himpro ataupun di UKM yang punya desa binaan, terus juga ada pengembangan pengabdian masyarakat di sananya dan butuh dari kegiatan kita gitu ataupun dari tim ahli dari dosen IPB melalui kita itu juga bisa dikoordinasikan ke kita melalui dengan program-program yang kita tawarkan ke teman-teman gitu. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, Ya. kita lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya nih. Saya mau daftar lebih dari 1 program, bisa nggak Kak? Boleh, Bisa. Mas Mufid? Nah, boleh banget teman-teman. Gak apa-apa. Ini karena ilmu ya, jadi kita tidak menutup-nutupin untuk kegiatan di sini teman-teman. Jadi bisa untuk mendaftar selagi teman-teman tidak terganggu untuk kegiatan perkuliahannya gitu. Karena kan ini juga ada beberapa yang programnya jangka panjang ya, kayak agrososiopreneur perdesaan sama mahasiswa mengabdi tematik itu kan programnya sampai 4-7 bulan ya. Karena kita tadi ya untuk mahasiswa mengabdi tematik kenapa kita milih komoditasnya Pepaya Kalina gitu atau Pepaya California itu kan inovasi dari IPB sendiri ya Mas Akbar. Nah jadi karena kegiatan Pepaya ini itu kita dari Direktorat PEMA sendiri sudah melakukan kerjasama di salah satu market besar di Indonesia, tapi kita masuk Jabodetabek dan setiap harinya gitu kita memasukin Pepaya Kalina. Jadi kenapa Pepaya? Karena untuk pasarnya kita sudah ada
Jadi teman-teman di sini belajar untuk dari hulu sampai hilirnya, dari pemasaran udah nanti bisa ngelihat gimana cara prosesnya, kemudian kualifikasi si pepaya seperti apa itu bisa ada di mahasiswa mengabdi tematik gitu teman-teman. Iya, karena udah ada Ya, pasarnya itu ya Mas Mufid ya. ya. Mau Berarti di-spill nggak ya? boleh. Ya, jadi kita sudah masuk ke Indomaret ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih belanja ke Indomaret yang ada logo Freshnya gitu di Jabodetabek itu pepayanya itu kita yang masukin teman-teman gitu. Wah, menarik banget ya. Ya. Pasarnya sudah ada, teman-teman nanti akan diberikan pendanaan ya tadi ya, kalau nggak salah. Ya, jadi kita lagi buka selebarnya ini untuk karena nggak hanya Jabodetabek, rencananya mungkin lebih dari Jabodetabek, makanya kita membutuhkan pemasokan dari pepaya Kalina ini, dan ini merupakan bagus ya buat petani-petani kita karena sudah mungkin ada kontrak dengan kita nantinya dan langsung terbeli oleh kita gitu. Wah, menarik banget nih ya teman-teman ya. Boleh nanti teman-teman yang minat untuk pengembangan ataupun untuk mengikuti kegiatan mahasiswa mengabdi tematik khusus komoditi pepaya nanti boleh daftar atau tanya-tanya langsung ke Mbak Isti ya kalau misalkan teman-teman mau tanya. Oke, kita lanjut mungkin Mas Mufid ke pertanyaan berikutnya. Apakah CEO School menjadi syarat untuk mengikuti semua program? Silakan Mas. Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya, karena CEO School ini merupakan pembekalan basic banget untuk teman-teman di bagian pengabdian masyarakat atau pengembangan masyarakat. Kenapa? Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin yang background-nya dari yang bukan di sosial humaniora ya, mungkin contohnya kayak dari FMIPA ataupun dari fakultas yang tidak udah pernah mendapatkan kegiatan dari pembelajaran tentang gimana komunikasi masyarakat ke pedesaan ataupun tentang kegiatan ke masyarakat gitu. Nah itu dan dia berminat untuk kegiatan dari pengabdian. Nah maka dari itu kita usahakan teman-teman untuk ikutin dari kegiatan CEO School ini dulu, karena ini juga salah satu hal yang wajib dan rangkaian dari kegiatan ASA tadi teman-teman, Akademi Sociopreneur Agromaritim. Akademik ya. Oke, baik. Ya, oke. Berarti CEO School itu wajib ya karena pembekalan di awal, basic skill, Ya. basic ilmu teman-teman sebelum nanti teman-teman mungkin ikut kegiatan praktek sekolah komoditi ataupun sekolah kopi, sekolah drone ataupun yang agripreneur camp, atau teman-teman nanti mengikuti kegiatan yang sifatnya berkelompok tadi, OVOK ataupun nanti teman-teman ikut agro sosiopreneur pedesaan. Oke. Mungkin pertanyaan berikutnya nih Mas Mufid, jika sudah mendaftar MSIB, apakah masih boleh mendaftar pada program ini? MSIB? MSIB itu apa ya? Mungkin ada yang bisa jelasin yang nanya nih, langsung aja. Coba Ya. MSIB itu apa? Boleh silakan para peserta atau calon peserta yang tadi bertanya mungkin boleh on mic atau chat. MSIB itu program seperti apa atau bagaimana? Ya Kak, saya Oke, silakan. MSIB itu magang dan studi independen bersertifikat. Oh, mahasiswa studi independen ya, yang Kemendikbudristek ya, kalau tidak salah ya. Iya Kak. Oke, boleh mungkin Pak Bayu atau Mas Mufid, silakan. Ya, kalau magang itu nantinya ada di kan kalau magang bersertifikat itu kan tentu di perusahaan ya, kalau nggak salah. Iya kan? Iya Pak. Nah, itu berapa lama nanti magangnya? Tergantung perusahaannya Pak. Yang kamu udah daftar apa udah ini belum? Apa namanya, sudah ditentukan nanti perusahaannya di mana apa gitu ya? Belum ya? Kalau sekarang masih pendaftaran dulu Pak. Oh, masih pendaftaran dulu. Kalau masih pendaftaran, daftar aja gitu kan, gitu. Daftar juga aja program ini. Nah, kalau misalnya memang nanti diterima nih magangnya, ya udah gitu kan. Nah, nanti karena kan kalau udah magang bersertifikat tentu adik-adik nih ya harus ikutin itu ya. Nah, dan itu kan juga sudah ada sudah terikat juga, bukan terikat ya, sudah bisa mengklaim dalam MWKM-nya juga ya, seperti itu. Jadi saya pikir ini pilihan ya gitu. Jadi nanti teman-teman yang ada kasus yang sama, mangga bisa dipilih aja yang mana yang menurut teman-teman mau ini ya, seperti itu, mau diikuti itu sih. Jadi kalau misalnya memang masih daftar ya ya udah daftar juga aja program ini juga nggak masalah gitu ya. Nanti kalau misalnya memang
ternyata diterima untuk magang bersertifikatnya, saya pikir itu nggak apa-apa kalau misalnya nanti yang di program yang ada di kami dilepas gitu ya, nggak apa-apa seperti itu. Itu aja dari saya. Baik, Pak Bayu. Begitu Mhm. ya teman-teman yang bertanya. Oke ya. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang perlu dipersiapkan untuk pendaftaran, Kak? Kira-kira apa nih Mas Mufid nih yang perlu dipersiapkan? Mungkin Mas Akbar bisa ngejawabnya nih, gampang ya. Ya. Oke, selain teman-teman menyiapkan diri ya, teman-teman tentunya teman-teman juga perlu menyiapkan mungkin beberapa berkas yang sifatnya tadi ada yang berkelompok ya, seperti agrososiopreneur perdesaan nih. Teman-teman perlu menyiapkan berkas khusus gitu seperti proposal dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti mungkin untuk ketentuan di masing-masing program teman-teman bisa dapatkan jawabannya ketika nanti kita akan mulai pendaftaran program, karena di sana ada buklet yang teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa pahami. Begitu ya. Di sejauh ini teman-teman tinggal mempersiapkan diri dengan melihat timeline tadi yang telah ada di PowerPoint ya. Juga menyiapkan waktu tentunya ya. Waktu liburan teman-teman mungkin daripada digunakan misalkan sia-sia mungkin ya, kategorinya sia-sia, mungkin bisa digunakan atau dimaksimalkan dalam kegiatan yang bermanfaat, mungkin begitu. Oke, kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Apakah ada rekomendasi program untuk mahasiswa PKU terlebih baru akan memasuki departemen, katakanlah masih sedikit ilmunya khususnya di bidang pertanian? Wah, menarik nih pertanyaannya teman-teman dari PKU. Boleh Mas Mufid mungkin, silakan Mas. Iya, karena ini sosialisasi juga untuk mahasiswa PKW teman-teman. Jadi ini merupakan langkah awal teman-teman dari PPKU itu lebih tahu kegiatan dari rektorat itu seperti apa sih sebenarnya. Pun aku juga ketika mahasiswa tuh kadang nggak tersampaikan kegiatan-kegiatan dari rektorat yang sebenarnya tuh powerful banget, bagus untuk improve dari skill kita. Nah, untuk mahasiswa PKU sendiri itu sebenarnya teman-teman bisa mengikuti tadi kegiatan dari awal CEO School untuk yang di awal kegiatan teman-teman, dan juga boleh untuk kegiatan yang mungkin karena mungkin masih PPKU nih, jadi masih belum terlalu banyak link dan ke teman-temannya ataupun link ke cutting-nya gitu. Jadi ya teman-teman bisa mengikuti program-program yang bersifat individu. Tapi kalau misalnya teman-teman nih udah punya kelompoknya sendiri gitu, terus sudah punya kayak kegiatan sendiri, itu bisa untuk daftar yang kelompok. Tapi untuk yang masih belum punya teman kelompoknya, ya tadi teman-teman masih pengen ilmu lebih, itu bisa ikut kayak sekolah kopi. Nanti kita mungkin sekolah kopi ada kegiatannya di Garut ya, karena kita ada base di Garut dan kita udah ekspor kopi kita, binaan kita. Kemudian juga ada sekolah drone, nanti kita ada mungkin pelatihannya ada di ATP gitu. Kalau teman-teman tahu ATP itu tepatnya di belakang IPB gitu, ntar kita di situ. Dan juga bersinggungan dengan si Paya Kalina. Nah, itu tidak masalah teman-teman, untuk mahasiswa-mahasiswa PPKU itu terbuka lebar buat teman-teman semuanya, dan kita tidak ada mendiskriminasi antara berbagai tingkatan gitu. Jadi untuk semuanya haknya sama. Jadi mungkin jika ingin tahu ya, daftar Ya, dulu gitu. Ya, mantap ya. ya. Oke. Ini ada Saya tambahkan sedikit ya. boleh Pak Bayu, silakan Pak. Buat yang PPKU tadi rekomendasi program apa termasuk itu ya. Jadi memang tadi yang sudah ditambahkan oleh yang sudah disampaikan oleh Mas Mufid ya. Nah, jadi kalau untuk adik-adik PPKU nih gitu ya. Adik-adik PKU ya. Sekarang apa sih PKU, PPKU ya, PKU ya. Nah, jadi PKU ya. PKU ya. Nah, jadi bebas sih gitu ya, kita mau pada prinsipnya mangga diikuti semua program kami. Ini terbuka juga untuk PKU gitu ya, buat pasca juga sama buat alumni mungkin hanya satu ya yang bisa, tadi saya ada baca bisa buat alumni enggak kan kayak gitu ya. Untuk alumni itu nanti khusus untuk alumni itu CEO School ya, CEO School yang advance ya, advance-nya lah ya, seperti itu istilahnya nih yang advance, karena nanti teman-teman itu bisa kita kirim gitu ya ke desa-desa binaan yang memang sudah bermitra dengan kami gitu ya. Jadi tadi udah sampaikan juga sama Mas Mufid gitu ya, kalau misalnya memang kita kebetulan ya IPB kan juga punya beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, yang perusahaan-perusahaan ini punya desa-desa binaan yang sudah kerjasama juga dengan IPB gitu ya. Nanti alumni ini khususnya yang fresh graduate sih sebenarnya kalau alumni, tapi kalau memang mereka sudah punya pengalaman sekitar 3-5 tahun di
pengembangan masyarakat, community development malah justru itu lebih bagus gitu ya, karena kegiatannya akan mendampingi masyarakat di sana seperti itu. Nah, terkait kembali ke yang PKU tadi, rekomendasi apa ya yang bagus nih kira-kira, karena belum ada ilmunya, justru itu gitu ya, kalau belum ada ilmunya kan teman-teman nih adik-adik ini bisa duluan belajar ya seperti itu. Jadi CEO School bisa diikuti, mangga gitu kan kalau mau diikuti, karena ini bagus ya, wajib gitu kan, untuk kalau misalnya memang nanti adik-adik mau mengikuti program khususnya yang misalnya nanti buka untuk mengklaim SKS tadi ya seperti itu. Di kami itu memang jadi wajib nih CEO School-nya, itu satu ya. Terus yang kedua bisa nih mengikuti Young Agripreneur Camp gitu ya. Young Agripreneur Camp ini nanti nggak semua komoditi yang akan diikuti oleh kalian nantinya peserta program gitu ya. Peserta program itu nanti boleh memilih sesuai dengan apa yang menjadi minatnya, keinginannya. Saya pengen belajar beternak ikan gitu ya, ikan kolam air deras gitu ya. Itu bisa milih itu aja gitu. Atau pengen nyobain puyuh lah. Selama ini anak nih makan telur puyuh. Seperti apa sih burung puyuh? Nah, bisa tuh pilih itu aja. Atau mau bertani kayak gitu kan di pertaniannya. Pertanian ini mungkin kita pertanian yang umur pendek lah ya gitu. Atau mau belajar yang di hidroponiknya kayak gitu ya, hidroponik atau greenhouse gitu. Jadi itu boleh kok terbuka gitu ya buat adik-adik gitu. Justru adik-adik PKU nih, justru disitulah nanti adik-adik bisa belajar ya. Malah belajar duluan, jadi nanti ketika kuliah malah bisa nanya-nanya kan seperti itu sama dosennya kan. Nah terus bisa juga mengikuti kalau sekolah kopi mungkin nanti untuk yang sekolah komoditi kami gini, sekolah kopi dan sekolah drone itu tergabung dalam sekolah komoditi ya. Jadi ya kalau sekolah komoditi untuk sekolah kopi mungkin kalau nggak ikut sekarang nggak apa-apa, tapi kalau mau ikut bagus juga sih gitu. Apalagi misalnya adik-adik yang berasal dari daerah-daerah penghasil kopi kan, nggak apa-apa juga tuh ikut gitu ya. Tapi tentu kalau PKU ketika nanti mereka harus pergi ke Garut misalnya nanti, saya kurang tahu nanti teman-teman PKU di sini, kalau biasanya kan ada kegiatan asrama atau apa seperti itu ya. Tapi mah enggak, kalau misalnya memerlukan izin nanti kita berikan izin ya, bisa kita kasih izin untuk kegiatan-kegiatan di asrama lah seperti itu. Kalau akademis nanti kita bisa kirimkan juga kalau misalnya memang nanti diperlukan, sekedar untuk pemberitahuan gitu ya, bukan meminta izin bahwa kalian nggak ikut kuliah, tapi memberitahukan bahwa nanti teman-teman peserta program itu bahwa memang benar mengikuti program dari yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim seperti itu. Sekolah drone itu bagus juga untuk dipakai. Tadi setelah yang disampaikan oleh Mas Ahmad, kalau tadi kan drone untuk mapping ya, nanti akan kita coba juga kan ada drone untuk pertanian ya seperti itu. Jadi ada drone yang membuat pupuk. Nah, nanti kita bisa coba juga. Justru sebelum ada ilmunya nih tadi, kalau nggak salah saya baca ada yang mulai pengen drone gitu kan, tapi belum pernah ini drone sama sekali. Jangan takut, jangan khawatir. Saya juga belum pernah gitu kan, apalagi pakai drone yang bisa mupuk gitu ya. Nah itu teman-teman PKU bisa belajar juga kok gitu ya. Jadi prinsipnya tuh semuanya sih bisa gitu. Tapi mungkin nanti misalnya untuk agrososiopreneur pedesaan kayak gitu ya. Terus tadi mahasiswa mengabdi tematik, mungkin nanti baiknya adik-adik nggak dalam satu PKU semua kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau punya tadi ya udah di spill juga. Kalau ada kakak tingkat apa itu bagus tuh. Justru kalau misalnya di sini ada yang udah semester 10 gitu ya. Ada nggak semester 10 di sini nih? Ya, panitianya mungkin ada semester 12 kayak kalau panitianya ya. Nah, jadi itu justru bagus kalau nanti bisa ngajak adik-adiknya PKU ya, biar mereka juga bisa mendapatkan tambahan ilmu kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian semua sama-sama satu PKU untuk ikut agrososiopreneur pedesaan atau mahasiswa mengabdi tematik, mungkin nanti malah akan kami pecah kayak gitu ya, seperti itu. Jadi untuk yang itu saya pikir tidak semua anak PKU, dan kalau satu grup ya, satu kelompok semuanya ikutan itu kami tidak menyarankan ya. Tapi kalau misalnya memang Anda
itu ikut bergabung dengan kakak-kakak tingkatnya, itu lebih baik seperti itu. Ya, terus karena kan kegiatan ini ada yang individu dan kelompok, tapi kami menyarankan ini untuk berkelompok. Terus tadi saya sempat baca gitu ya, sempat baca pertanyaan biar sekalian nih mumpung lagi ngobrol. Jadi bagaimana kalau misalnya kami mau ikut, saya mau ikut kegiatan ini, kalau nggak salah agrososiopreneur pedesaan, tapi itu bentrok sama jadwal PKL gitu ya. Nah, sebelumnya kegiatan agrososiopreneur pedesaan ini justru kegiatan ini dilakukan untuk mengapresiasi teman-teman yang sedang berada di luar gitu, dalam artian Ya. apakah mereka di rumahnya, waktu dulu kan masih masa COVID ya gitu ya. Nah, itu tuh untuk mengembangkan bekerja bersinergi, berkolaborasi, mendampingi UKM atau kelompok tani ya gitu ya di tempat dia tinggal. Nah, mungkin bisa saja nih kalau misalnya memang nanti yang tadi lagi PKL itu satu kelompok misalnya itu bisa ikutan gitu ya misalnya. Bisa satu kelompok tuh ikutan di tempat PKL-nya. Kalau misalnya teman-teman mau mendaftar program agrososial pada pedesaan, saya pikir ini masih bisa. Jadi nanti tinggal lokus Anda itu ada di situ gitu ya. Lokus Anda itu ada di tempat PKL. Jadi nanti tinggal teman-teman yang lagi PKL itu ya mendampingi masyarakat atau UKM atau apa yang ada di sana. Ya, lembaga yang ada di sana. Jadi nanti bisa untuk mengikuti program. Tapi kami harapkan kalau misalnya PKL-nya cuma sebulan, ya jangan juga gitu. Tapi kalau misalnya PKL-nya 6 bulan itu akan sangat bagus. Ya, jadi Anda selain sambil PKL sambil mendampingi, kan bagus tuh. Apalagi misalnya nanti, nah ini kan sosiopreneur nih ya, pulang nggak cuma dapat jodoh gitu ya, juga tapi dapat duit nih dari jualan bersama dengan masyarakat yang ada didampingi kan seperti itu. Ya, itu deh nanti kalau misalnya memang ada ini nanti saya tambahkan lagi. Maka saya kembalikan ke Mas Akbar. Baik, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya tadi ya. Beberapa jawaban tadi menjawab beberapa pertanyaan gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya. Apakah seluruh kegiatan ini sudah dipastikan bisa dikonversi ke SKS? Tadi mungkin sedikit mereview jawaban dari Bapak Mas Mufid. Jadi jawaban dari Mas Mufid dan Pak Bayu. Jadi saat ini kami sedang menyusun nih teman-teman ya untuk bisa dikonversi ke SKS untuk keseluruhan program nih. Jadi kami akan coba pastikan, kami akan coba kaji beberapa hal yang tentunya perlu untuk bisa dipastikan ya untuk jadi konversi SKS. Gitu. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, apakah OVOK masih ada di SP? Mungkin boleh Mas Mufid. Oke. Ya. Jadi untuk program yang sekarang ini teman-teman, untuk yang Direktorat PMA sendiri, untuk yang kategori OVOK-nya, untuk yang product development, itu kebuka ya untuk seluruh mahasiswa sekolah vokasi ataupun dari mahasiswa S1. Cuman ini adalah perbedaannya adalah kita mengembangkan produk dari si desanya gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya tahun-tahun kemarin itu kan kegiatan dari Kedereka, yang dimana kita kan langsung terjun ke lapang selama 3 bulan di sana dan langsung mendapatkan 20 SKS ya untuk setara MBKM. Nah, untuk tahun ini itu juga ada kegiatannya, tapi ini di luar dari kegiatan Agromaritim Sociopreneur Academy ya, teman-teman. Itu mungkin Akbar. Baik, Mas Mufid. Terima kasih Mas Mufid atas jawabannya ya. Apakah pertanyaan berikutnya ya, apakah dalam pendaftaran program di Aceh ada sistem seleksinya? Mungkin langsung ke PIC-nya, Mas Handri. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk YAC sendiri memang akan ada seleksi karena dari tahun kemarin antusias dan keikutsertaan dari teman-teman mahasiswa IPB ini sangat besar gitu. Nah, di tahun ini YAC tidak berdiri sendiri, tapi YAC di sini akan diawali dengan kegiatan CEO School. Nah, penilaian di sana juga akan berdampak terkait penerimaan dari peserta YAC gitu. Jadi di CEO School diharapkannya teman-teman juga bisa antusias, kemudian bisa memberikan kegiatan interaktif sehingga kami sebagai panitia YAC bisa menilai pemikiran teman-teman terhadap program agromaritim. Nah, kemudian akan diseleksi di YAC melalui preferensi gitu. Jadi teman-teman diusahakan mengikuti kegiatan ini sesuai dengan buklet atau panduannya seperti itu. Misalnya contoh untuk kegiatan YAC
teman-teman harus mengikuti Silk School. Jika teman-teman tidak mengikuti kegiatan Silk School, otomatis secara langsung teman-teman tidak bisa mendaftar di kegiatan YAC, seperti itu. Mungkin seperti itu, Saudara Akbar. Terima kasih. Baik, siap Mas Handri atas jawabannya. Terima kasih ya. Jadi itu tadi jawabannya ya teman-teman. Apakah proses seleksinya bagaimana? Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Agro Sosiopreneur Pedesaan pendanaannya berapa ya Bang untuk satu kelompok? Mungkin boleh PIC-nya langsung, Mas Yuda. Oke, terima kasih Saudara Akbar. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk pendanaan Agro Sosiopreneur Pedesaan ini, dana maksimalnya per satu kelompok itu adalah 5 juta rupiah. Itu dana maksimalnya. Jadi untuk teman-teman apabila nanti waktu pengajuan proposal sampai ke tahap seleksi administrasi mengajukan lebih dari 5 juta, mohon maaf masih belum bisa karena memang peraturan dari program Agro Sosiopreneur Pedesaan tahun ini dana maksimalnya 5 juta rupiah. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Akbar. Terima kasih. Oke, baik Mas Yuda atas jawabannya ya. Jadi teman-teman bisa alokasikan mungkin di awal untuk program agrososio jika ingin mendaftar bersama teman kelompoknya atau ormawa boleh dengan dana rancangannya sebesar 5 juta begitu ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, apakah selama pelaksanaan sekolah kopi dilaksanakan di Garut? Nah, jadi untuk pelaksanaan di Garutnya teman-teman akan praktek ya. Nanti setelah teman-teman mengikuti pembekalan teori terlebih dahulu gitu. Jadi nanti sebelum turun lapang, teman-teman akan dibekali teori-teori terlebih dahulu. Mungkin ini masih unconfirm ya teman-teman, apakah pelaksanaannya offline atau online gitu. Jadi nanti akan diberikan pembekalan materi dulu, lalu nanti diseleksi dan teman-teman yang terseleksi akan field trip atau turun lapang di Garut. Begitu untuk beberapa pertanyaannya, untuk jawabannya. Oke, mungkin itu untuk sesi tanya jawab. Dari Pak Bayu mungkin ada tambahan Pak Bayu? Atau ya dari yang udah di ini mungkin ada yang satu atau dua pertanyaan, mangga kita open mic aja. Oke, sisanya kita open mic ya Mas Bayu. Oke, silakan teman-teman ya, bagi yang ingin bertanya langsung boleh silakan. Kita berikan kesempatan 1 atau 2 penanya mungkin ya, silakan. Udah nggak ada ya? Udah jam-jam tidur. Oke, mungkin kalau tidak ada kita lanjut aja mungkin ya Mas Pak Bayu ya. kuis ya. Ya, enggak sedikit aja nih sebelum kuis gitu. Mungkin jadi gini, dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman ya, tadi tanya jawab yang sudah disampaikan juga tadi oleh beberapa PIC program gitu. Jadi harapan kami nih gitu ya, nanti mangga adik-adik mahasiswa bisa menyebarluaskan ya ke karena ini kan perwakilan dari masing-masing fakultas dan fakultas sekolah seperti itu ya. Jadi nanti bisa disampaikan ya gitu. Kalau misalnya memang nanti teman-teman kurang tertarik ya, tapi harapan kami juga nanti ya teman-teman yang lain ya itu bisa tertarik lah untuk bukan tertarik ya, bisa mengikuti program yang kami selenggarakan ya seperti itu. Nah, tentunya yang kami tawarkan ini sangat bermanfaat lah ya, maksudnya itu bagi adik-adik semua karena memang ini adalah program-program yang sebelumnya sudah berjalan seperti itu. Dan tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan yang memang sebenarnya sudah mengetahui juga program, bahkan mungkin sudah pernah mengikuti gitu ya. Jadi dari pertanyaan tadi saya pikir ini mudah-mudahan sih nanti teman-teman bisa mengikuti kayak gitu ya. Seperti tadi misalnya ada agrososial pedesaan itu berapa sih biayanya, tadi sudah disampaikan maksimum 5 juta gitu ya. Nah kalau misalnya proposal yang kalian sampaikan itu nanti bisa lebih dari 5 juta dan memang kalian itu bisa mempertanggungjawabkan dalam artian memang ternyata memang harus sebesar itu kayak gitu ya.
ya nanti bisa kami pertimbangkan kayak gitu loh. Nanti bisa kami pertimbangkan. Misalnya ternyata bisa lebih dari 5 juta kayak gitu. Bahkan mungkin bisa jadi misalnya 10 juta gitu. Itu nanti bisa akan kami pertimbangkan. Justru kami menunggu mencari ya hal-hal seperti itu kayak gitu ya. Ini kami batasi maksimum 5 juta. Tapi ternyata misalnya Anda ada satu kelompok yang memang sebelumnya pernah KKN kayak gitu ya. Terus sudah pernah mendesain sebuah alat gitu ya, inovasi yang nanti ternyata tuh bisa bisa dikembangkan lagi dan sangat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Kami pikir tuh nanti kami akan bisa memfasilitasi kayak gitu ya. Oh ternyata misalnya 10 juta untuk membangun alat seperti itu bisa kami fasilitasi ya. Kelompok Anda ya dengan biaya seperti itu. Tapi tentu nanti akan ada valuasi terhadap proposal yang Anda sampaikan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya memang 5 juta ya udah 5 juta aja. Kalau cuma 3 juta ya 3 juta aja, nggak usah dimaksimalin sampai 5 juta karena akan terbaca gitu ya, akan terlihat. Jadi yang sewajarnya. Tapi kalau misalnya memang nanti itu kami nilai itu memang benar-benar bagus, kalian sudah punya prototipe-nya dan mau dikembangkan lebih ini, kenapa tidak ya, seperti itu. Ya, itu untuk perusahaan. Terus tadi yang mahasiswa mengabdi tematik nggak ada yang nanya ya berapa budgetnya ya, padahal itu sebenarnya lebih besar daripada grossesional pedesaan kayak gitu loh. Ya, jadi syukur sih karena nggak ada yang nanya ya. Yang kita nggak usah spill kayak gitu kan, kita nggak usah spill. Tadi udah Bang di spill. Oh, udah spill ya. Udah. Tapi nggak ada yang nanya ya, 10 juta tuh cukup nggak ya kan kayak gitu kan. Iya, 10 tapi yang juta jelas, ya teman-teman. tapi yang jelas nanti teman-teman ya kalau misalnya nanti mengikuti program itu, Anda akan sudah akan punya pohon pepaya tuh gitu ya. Yang nanti masa produktifnya sekitar 2 tahun dan itu akan menjadi income tambahan buat teman-teman itu yang jelas ya. Seperti Ya, itu. benar. Ya, Tambahan satu. jadi kami pikir ya, ini kami harapkan nih, kenapa kami gemborkan lagi ya biar nanti kita ya jujur sebelumnya kegiatan ini beberapa memang kami pegang gitu ya. Saya pegang ini waktu di Direktorat Kemahasiswaan gitu kan, Mbak Isti di PPM gitu. Oh, udah kita bikin segala macam seperti ini, ada dana hibah bagi mahasiswa, tapi tetap aja masih kena pinjol, itu kan itu miris bagi kami ya, seperti itu ya. Jadi tolong jangan pinjol dulu deh kayak gitu kalau Anda mau usaha gitu ya. Ikut aja usaha di sini dulu deh kan kayak gitu kan. Ya, kayak gitu deh. Jelas ya Bang, dapat duit langsung. Udah jelas itu. Gratis, udah daftarnya gratis lah gitu kan. Kalian nggak perlu ngasih KTP, nggak dikejar-kejar, nggak diteror kayak gitu ya. Program kayak yang kalian jalankan dalam tanda kutip gagal kan nggak kami tagih kan kayak gitu. Ya, yang kami tagih itu adalah keseriusan Anda, malah nanti Anda bisa mengklaim enrichment course kayak gitu ya. Saya pikir ini nanti teman-teman itu bisa bisa ikut lah seperti itu. Tapi kalau misalnya udah terlibat pinjol, jangan ikut program ini buat bayar utang ya kayak gitu ya. Ya karena memang anggaran itu nanti memang untuk disesuaikan dengan peruntukannya. Itu tambahan dari saya, Mas Akbar, Mas Mufid. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu atas tambahannya ya. Tadi wah banyak banget informasi nih teman-teman ya. Jadi kami tentunya tunggu kontribusi teman-teman untuk mendaftar tentunya ya di program Agromaritim Sociopreneur Academy yang akan kita launching, mungkin buka pendaftarannya di minggu depan. Jadi bersiap-siap mungkin mulai dari sekarang. Tadi seperti apa kata Pak Bayu sampaikan, sebarkan informasi ini tentunya ke teman-teman, baik itu teman-teman terdekat atau teman-teman terjauh gitu. Karena semakin banyak yang ikut akan semakin banyak dampak yang bisa kita berikan ke masyarakat tentunya ya. Oke, tadi mungkin yang sudah ditunggu-tunggu nih, kita akan ada kuis ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman untuk join ke Slido lagi, linknya masih sama. Mungkin boleh teman-teman panitia untuk share lagi. Atau teman-teman nih ya, sudah ada di layar, silahkan join di slido.com dengan dengan kode 3953386. Boleh, silahkan teman-teman untuk join ke kuis yang ada di layar. Oke, sudah ada yang masuk. Azkia mungkin ya. Boleh yang lain, Fikri. Oke, kita mungkin tunggu beberapa menit, sekitar 10 atau 5 menit mungkin ya. 5 menit untuk teman-teman join, mempersiapkan diri di kuis.
Oke, sudah ada 7 orang. Ini sebagai informasi teman-teman, jadi isian kuisnya adalah materi tadi yang sampaikan ya, tentang program Agromaritim Sociopreneur Academy. Jadi kalau teman-teman tadi menyimak, nanti bisa nih ngejawab kuisnya, begitu ya. Nah, betul, ada hadiah e-wallet nih, lumayan buat teman-teman beli nasi Padang, atau teman-teman mau GoFood, atau teman-teman pergunakan untuk yang lain ya. Oke, masih ada 13 orang, mungkin kita tunggu sampai 21.18, 2 menit lagi ya. Silahkan teman-teman untuk join di kuis. Dari partisipan. Gunakan nama asli ya teman-teman. Soalnya nanti ketika yang menang juara bisa menghubungin DM melalui IG di Rektorat PMA ya, Mas Akbar. Oke, siap. Gunakan nama asli yang paling penting ya. Oke, sudah 18. Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi, 1 menit lagi. Oke. Ninda, Cahyo, Anas, Agri, Ahmad, Kurnia, Nanduy ya, Nanduy. Oke. Kita mungkin hitung ya. Dari hitungan 10, nanti kuisnya akan segera dimulai. Jadi teman-teman yang belum join, segera join ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Mas Operator, kuisnya dimulai nih. Pertanyaan pertama nih teman-teman, apa nama tema program kewirausahaan sosial di Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim? Jadi banyak banget, mungkin dari MC, dari Pak Bayu, dari Mas Mufid sudah sering mengeluarkan kata-kata ini. Oke, yang paling jawab yang paling banyak 88% di Agromaritim Sociopreneur Academy, dan jawabannya benar ya teman-teman ya. Jadi program untuk tema program kewirausahaan sosial itu adalah namanya Agromaritim Sociopreneur Academy. Oke, kita lihat siapa leaderboard untuk soal pertama. Oke, Ninda masih memimpin dengan waktu 6 detik ya. Jadi selain benar, teman-teman juga harus cepat gitu ya. Tepat dan cepat gitu. Nah, Ninda ini ternyata benar dengan menjawab dengan waktu 6 detik ya. Wah, cepat banget nih berarti kekuatan tangannya. Teman-teman yang lain boleh dipersiapkan kecepatan dan ketepatan tentunya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Silakan. Soalnya adalah di bawah ini yang bukan merupakan program Agromaritim Sociopreneur Academy. Wah, tadi ada 7 program. Ini mungkin salah satunya adalah bukan merupakan program Agromaritim Sociopreneur Academy. Dan jawaban yang paling banyak Startup School. Oke, apakah jawabannya benar? Dan ternyata benar ya teman-teman ya. Jadi CEO School, yang Agripreneur Camp, dan Sekolah Kopi itu adalah program Agromaritim Sociopreneur Academy. Nah, Startup School ini bukan programnya. Oke, mungkin boleh di next. Leaderboardnya masih Ninda. Wah, Ninda ya masih memimpin. Ini Kurnia ini mengejar di bawah dengan berbeda 1 detik saja sampai dengan Putri nih. Sampai dengan Cahyo malah. Beda 1 detik, 1 detik, 1 detik ya. Oke, kita mungkin lanjut ke soal yang ketiga. Di bawah ini yang merupakan program pendanaan kelompok mahasiswa. Tadi ya, ada yang ternyata cuma basic skill doang, ada yang praktek, ada yang pendanaan. Kira-kira yang pendanaan yang mana ya? Oke, waktunya sudah habis, dan yang paling banyak menjawab adalah Agro Sosiopreneur Pedesaan. Apakah jawabannya benar? Dan ternyata jawabannya benar ya. Tadi selain program Agro Sosiopreneur Pedesaan, ada juga program mahasiswa mengabdi tematik ya, untuk program pendanaan. Oke, masih Ninda ya. Masih Ninda ya. Putri sekarang menyalip berbeda 4 detik ya. Wah, sangat sengit banget nih. Ninda, Putri, Azkia, Riza, Cahyo ini ya. Wah, mantap banget nih. Boleh lanjut ke soal yang keempat. Apa nama program yang berfokus pada product development? Apa ya? Apa ya teman-teman ya? Boleh langsung dijawab aja. Jawaban mana yang menurut teman-teman benar? Oke, variatif ya. Ada yang OVOK, ada yang CEO School, ada yang Sekolah Kopi, ada yang Agripreneur Camp, ada yang mahasiswa mengabdi tematik. Kira-kira jawaban yang benar yang mana nih? Oke, jawaban yang benar adalah OVOK. OVOK for Product Development ya. Wah, mungkin kita dilanjut. Kira-kira siapa leaderboardnya? Wah, masih Ninda ya. Ninda masih belum salah, masih 4/4. Dan Putri, Henry, Yuni, Cahyo juga masih 4/4 nih. Belum salah. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke soal yang berikutnya.
Siapakah nama asisten direktur bidang kewirausahaan sosial Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim? Teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah buka IG, udah memfollow IG Agromaritim, mungkin teman-teman tahu nih jawabannya nih ya. Oke. Wah, ternyata masih banyak nih variatif ya. Ada Pak Handian, ada Pak Bayu, ada Pak Iqbal, ada Mas Mufid nih. Ada yang jawab Mas Mufid ya. Ternyata privilege-nya ya. Keren banget nih Mas Mufid ini ya. Kita lihat nih jawabannya apakah siapa yang benar. Yang benar adalah Bapak Dr. Herpol Muhammad Iqbal Irfani MA PPC ya. Jadi Pak Iqbal ini asisten direktur bidang kewirausahaan sosial. Yang jawab banyak nih Mas atau Pak Bayu. Pak Bayu itu merupakan supervisor bidang kewirausahaan sosial. Banyak yang terkecoh dari kemarin ya soal ini. Oke, kita lanjut ya. Siapa kira-kira leaderboardnya? Masih Ninda ya. Meskipun Ninda salah satu, tadi mungkin jawabnya salah. Yes, jadi tapi yang lain kayaknya salah juga gitu ya. Oke. Lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya, soal nomor 6. Kita lanjut nih, program mahasiswa mengabdi tematik pada tahun ini berfokus pada komoditi apa nih ya? Yang tadi marketnya sudah ada, tersedia di Jabodetabek, teman-teman mendapat pendanaan 10 juta per kelompok. Apakah benar semua? Ternyata ada yang jawab kopi ya. Wah, tadi tidak memperhatikan berarti ya. Oke, dilanjut mungkin jawabannya pasti udah tahu nih ya, karena banyak mayoritas jawabnya pepaya Kakak Alina. Oke, lanjut masih Ninda ya teman-teman ya. Oke, Ninda belum terkalahkan. Tapi disusul sama Pajar nih ya. Pajar menyusul sat-sat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pengembangan UMKM dan agribisnis di Desa Lingkar Kampus adalah tadi banyak ya, ada 3 ya, yang berfokus pada pengembangan UMKM dan agribisnis. Wah, variatif nih ya teman-teman. Ada yang menjawab agrososiopreneur pedesaan, OVOK, ataupun mahasiswa mengabdi tematik. Tapi jawabannya yang benar adalah agrososiopreneur pedesaan. Jadi kalau OVOK itu fokusnya terhadap pengembangan produk ya teman-teman ya, pengembangan produk desa binaan yang ada di IPB yang telah bekerja sama dengan IPB. Kalau mahasiswa mengabdi tematik tadi yang Pepaya Kalina. Oke. Oke, kita lihat leaderboardnya. Masih Ninda ya. Wah, keren banget Ninda nih tadi memperhatikan materi yang disampaikan oleh Pak Bayu, Pak Mas Mufid ataupun para PIC lainnya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini pertanyaan yang sangat penting dan krusial untuk teman-teman jawab. Apakah kamu sudah follow Instagram official account @agromaritim.ipb? Kalau sudah atau kalau belum, ini jawabannya yang benar yang mana ya? Oke. Dari 100% dari 54 orang nih, 75% ya menjawab sudah nih. Bagi teman-teman yang belum, tentunya jangan lupa untuk follow official account @agromaritim.ipb karena di sana banyak sekali informasi nih yang teman-teman bisa dapatkan atau program yang teman-teman bisa ikuti untuk mengembangkan kapasitas dan juga kapabilitas yang teman-teman miliki sesuai dengan minat tentunya di pengembangan masyarakat. Oke, dilanjut. Nah, karena ini pertanyaannya bonus ya teman-teman, jadi yang menjawab sudah atau belum tetap mendapatkan poin. Oke, masih Ninda dan Pajar. Wah, mantap banget nih ya. Yang memimpin leaderboard. Oke, pertanyaan ke-9. Silakan. Nah, ini dia. Nama Direktur Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB adalah, nah, siapa nih teman-teman ya? Kalau misalnya teman-teman sudah follow nih, pasti bakal tahu nih. Pasti bakal tahu nih. Oke. Dan jeng. Oke, jawabannya variatif juga. Bang Mufid masih ada yang milih ya. Tadi yang milih Asdir, terus sekarang memilih direktur. Wah, mantep nih ya. Oke, yang jawaban yang benar adalah Bapak Dr. Handian Purwawangsa STMS ya. Jadi untuk direktur pengembangan masyarakat agromaritim adalah Bapak Handian. Nah, untuk Pak Ernan ini adalah wakil rektornya. Wakil rektor 3 nih, bidang inovasi, riset, dan pengembangan masyarakat agromaritim. Tadi Pak Iqbal adalah asisten direktur bidang kewirausahaan sosial. Mas Ahmad Mufid ini adalah PIC program, dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, leaderboardnya ternyata tersusul ya guys ya. Dan Ninda turun. Ini adalah kesalahan satu bisa meruntuhkan segalanya nih ya. Yuni berhasil meranggek ya ke leaderboard pertama, Kurnia kedua, Fikri ketiga, dan Pajar keempat. Ini soal penentu mungkin ya. Kalau misalkan Yuni salah atau Kurnia salah, lalu Pajar, Ninda, Fikri benar, ini mungkin bisa jadi pemenangnya. Kita lanjut ke soal terakhirnya, soal krusial. Oke, lanjut.
Apa nama program yang wajib diikuti oleh seluruh peserta Agromaritim Sociopreneur Academy? Apa ya tadi ya? Oke, kita tunggu, mungkin ini akan menjadi momen yang sangat degduk dan siapakah yang akan menjadi pemenangnya. Oke, CEO School, mungkin hampir semua menjawab CEO School ya. Kita lihat siapakah yang benar. Oke, Yuni, Fikri, Pajar, Putri, Ninda. Wah, sengit sekali ya teman-teman ya, berbeda beberapa detik saja. Namun Yuni mendapatkan poin yang lebih tinggi nih ya, dengan 8 pertanyaan dari 10 pertanyaan yang dijawab benar. Lalu disusul Fikri, Pajar, Putri, dan Ninda. Nah, untuk pemenang, selain nanti teman-teman silahkan untuk konfirmasi di official account Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, mungkin saya ingin mengundang nih Yuni, Fikri, dan Pajar. Mungkin bisa on mic dan on cam. Oke, halo Yuni, Fikri, Pajar. Halo Kak. Halo. Oke, halo Yuni, Fikri, sama Fajar. Fajar, mana Fajar? Halo Bang. Oke, ini ya. Boleh nih, mungkin saya pengen tanya nih ke masing-masing, jawab aja ya secara singkat. Apa nih tips and trick biar dapat kuis gimana nih? Yuni dulu deh yang juara 1 nih, Yuni. Tips and triknya cukup ini aja sih, tadi dengerin pemaparan terus kepoin IG-nya Agromaritim. Berarti udah follow nih ya? Udah dari kemarin. Wih, dari kemarin loh udah follow ya. Oke, mantep banget Yudi, selamat ya kamu berhasil mendapatkan e-wallet. Nanti mungkin untuk hadiahnya dikonfirmasi lagi oleh panitia. Mungkin Mas Fikri, gimana nih Mas? Oke Bang, mungkin kalau dari aku ya sama kayak Yuni, dari awal nyimak terus materinya, terus juga pantau IG-nya. Yang paling penting kemarin aku kan udah ikutin program IAC ya, jadi kurang lebih bisa mahamin program-program yang udah ada kayak gitu. Oke, peserta IAC tahun lalu ya, mungkin tahun ini Iya. bisa up to program yang lain nih. Ya, bisa amin, amin. meningkatkan kapasitasnya. Oke, makasih banyak Mas Fikri. Ya, sama-sama Bang. Selamat ya, juara 2. Oke, lanjut mungkin Mas Fajar. Oke, halo Bang. Mungkin tips and triknya pertama dengerin materi dari awal sampai akhir dan juga bisa memahami secara keseluruhan gitu. Terus di samping itu juga mungkin follow IG juga menjadi hal yang penting karena ada soal yang mind blowing ternyata gak ada di materi gitu. Mungkin gitu Bang. Oke, terima kasih Mas Fajar ya. Wah, selamat sekali lagi Yuni, Fikri, Fajar ya atas kemenangannya ya memimpin leaderboard di kuis pada sesi malam ini. Dan juga kepada teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan untuk menang, masih banyak teman-teman kuis-kuis yang lain yang tentunya yang nanti akan diselenggarakan oleh masing-masing program di Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Untuk itu teman-teman jangan lupa tentunya untuk ikuti rangkaian program dari Agromaritim Sociopreneur Academy yang akan datang ya. Oke, dengan sesi kuis tadi adalah merupakan sesi terakhir pada acara roadshow atau sosialisasi program Agromaritim Sociopreneur Academy di bawah naungan Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Tentunya teman-teman bagi yang belum follow, silakan follow untuk official account-nya di agromaritim.ipb, dan juga tentunya saya atau kami dari panitia dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, Sekolah Vokasi, dan Sekolah Bisnis, serta teman PKU tadi ya, dan juga UKM yang telah hadir pada malam hari ini. Sampaikan pesan-pesan positif atau informasi yang disajikan pada malam hari ini kepada teman-teman yang lain, yang tentunya bisa memberikan kontribusinya di pengembangan masyarakat tentunya ya. Saya Akbar Hermawan, Master of Ceremony pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kesalahan-kesalahan teknis lainnya. Saya tutup acara ini. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Jangan lupa daftar ya dan ikutin terus perkembangan informasi kita di IG PMA.